Nah, eh, kita lanjutkan ya untuk matanya. Coba Ustadz baca, nanti jangan lupa di harokati ya. Ini kan nggak ada harokatnya. Nanti Ustadz cek tulisannya. Jangan seperti kemarin udah dikasih tahu harokat, kasih tahu arti masih tanya aja lewat WhatsApp. Ustadz ini artinya apa? Nah, kemarin kemana aja? Oke. Narukum juz'an. Narukum ya. Narukum bukan narukum. Narukum kenapa? Dia menjadi narukum juz'an min sab'ina. Jangan man ya. Min sab'ina juz'an min nari jahannam. Narukum di sini artinya bukan neraka tapi api ya. Api. Bahwasanya api narukum juz'an min sab'ina juz'an dibagi menjadi 70 bagian ya, 70 bagian dari apa? Min nari jahannam. Dari apa? Dari apinya neraka jahanam. Maksudnya narukum itu api-api yang biasa kamu lihat itu 1/70 dari bagiannya api jahanam. Jadi sepanas-panasnya api yang ada di dunia itu 1/70-nya neraka jahanam. Kila, kemudian bertanya itu para sahabat, kila, ya Rasulullah ya, wahai Rasulullah, ingkanat likafiyah, nah itu aja udah panas. Kemudian Rasulullah menjawab, qala fadoltu alaihinna bitis'atin wa sittina juz'an kulluhunna mislu harriha. Ya. Nah, seperti itu aja yang kalian yang paling panas itu ditambah bitis'atin wa sittina juz'an, ditambah berapa? Dikalikan berapa kali? Dikalikan 69 kali untuk biar kamu tahu rasa panasnya neraka jahanam. Nah, kullu mislu hariha, kulluhunna mislu hariha ya seperti itu. Perumpamaannya seperti itu. Jadi kalau di dalam Al-Qur'an itu kan ada bahwasanya orang yang seperti ini nanti akan diancam dengan neraka jahanam. Nah, itu. Jadi neraka yang paling panas, neraka paling panas di dunia ini neraka bukan api yang paling panas di dunia ini api apa ya? Api kalau rebus mie itu ya, rebus mie itu paling berapa derajat? 100 derajat udah seperti itu aja panas banget. Tapi kan bukan yang paling panas di dunia ya, maksudnya dunia semua alam semesta. Kalau paling panas apalagi tuh, seumpama matahari dah berapa derajat Celcius itu yang paling panas. Pokok kalau ada di dunia ini yang paling panas, seumpama lahar itu kalau orang kena kan langsung meleleh. Itu aja belum ada apa-apanya. Jadi 1/70 api neraka itu api dunia. Ya. Oke. Coba kita lihat yang intisari dari hadis tersebut. Jadi khalaqat narun dunya min nari jahannam ghairu annahunna tif'atu bil ma. Ya. Jadi neraka api di dunia itu api di dunia. Ya. Itu pun diambil dari api neraka udah dipadamkan. Jadi api neraka itu diambil sedikit, kemudian udah disiram dengan air ya, udah didinginkan dengan es, kemudian sampai benar-benar udah dingin baru dikirim ke dunia. Nah, itu yang api yang paling panas. Coba kita ibaratkan, kita coba flashback di surat Al-Fil ketika kelahiran Nabi, kemudian Abraha menyerang Ka'bah. Allah mengutus apa? Toiron ababil, mengutus burung-burung ababil. Membawa apa? Toiron ababil itu membawa batu dari neraka. Lihat aja, batu dari neraka nih. Ini perumpamaan yang tadi yang panasnya 1/70, kemudian burung-burung ini membawa batu dari neraka. Nah, panasnya seperti apa ini? Berarti panas banget ya. Karena kan di situ diceritakan tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Jadi mereka itu ketika dikasih batu itu kayak
apa ya, kayak bangkai-bangkai yang langsung meleleh gitu ya, langsung mendidihkan otak seperti itu. Nah itu kita coba bayangkan panasnya api yang ada di neraka, seper 70-nya saja. Kemudian yang kedua, la yatasawwar harna ri jahannam fihi tis'ah wa sittina di'fan narud dunya. Nah, ini uapnya neraka itu kayak kita musim panas yang paling panas. Uapnya itu apa ya? Uap, nggak ada apa-apa dari apinya. Uapnya api, kalau kita di puncak seumpama terus bikin api unggun, kita kan cuma ambil uapnya anget gitu, padahal apinya kan panas. Nah ini uapnya neraka, uapnya api neraka itu jadi uapnya api neraka itu rasa panasnya yang paling lemah atau yang paling hangat lah caranya. Itu kalau ditaruh di dunia itu seperti musim panas yang paling panas. Kalau kita lihat berita ya, waktu tahun berapa itu, sekitar tahun 2014 atau 2013 kan ada tuh gelombang panas yang terjadi di India. Itu seperti apa? Seperti kalau kita pakai sandal jepit itu langsung meleleh. Itu berarti panasnya berapa derajat Celcius seperti itu. Itu aja belum paling panas di tengah gurun Sahara seumpama. Itu yang pokoknya yang di dunia yang paling panas, musim panas yang paling panas itu cuma uapnya yang dari neraka. Ya. Seperti itu. Nah, yang ketiga itu kita diperingatkan bahwasanya kita supaya beramal supaya tidak mendapatkan azab di dalam neraka, ya. Jadi azab yang ada di dalam neraka itu memang sangat pedih. Kalau ya itu tadi. Jadi kalau di dalam Al-Quran itu memang Allah Subhanahu Wa Taala udah kasih peringatan ya. Semua yang azab pasti belakangnya pedih itu. Bila ada binar, kemudian walahum adzabun alim, yang sangat pedih. Walahum adzabun azim, yang paling besar azabnya. Walahum adzabun muhin, yang paling rendah, yang paling hina azabnya. Ya seperti itu. Jadi adzabun alim, adzabun azim, adzabun syadid. Nah, udah paling pol. Karena tadi perumpamaan api-api itu yang ada di neraka, di dunia ini cuma seperti tujuh. Itu kalau seper setengah atau 1/10 kan masih lumayan. Ini 70, berarti ya nggak ada apa-apanya sama sekali, ya. Kalau Ibnu Abbas itu tadi bilang bahwasanya api yang dikirim ke dunia itu sudah dipadamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah dikecilkan. Kalau pakai kompor itu dikecilkan aja seperti itu, apalagi yang langsung dikirim ke dunia. Kalau di tafsir hadis yang tafsir hadis yang lain itu ada yang bilang bahwasanya api terjadi beberapa bagian ya. Api yang paling panas, api yang tidak panas, kemudian api yang nggak ada api yang nggak panas ya. Jadi ada api merah, kemudian ada api biru, ada api hitam juga. Kalau di beberapa teks hadis itu malah ada lagi api yang warnanya putih, karena saking panasnya dia jadi putih. Seperti itu. Kemudian ada, kalau di Al-Quran diceritakan api yang membakar Nabi siapa? Nabi Ibrahim. Jadi ketika Nabi Ibrahim dibakar, apinya dijadikan dingin. Nah itu ada seperti itu, ya. Oke, nanti coba dipahami lagi hadisnya. Tadi Ustaz udah kasih tentang
penjelasan tokoh yaitu Abu Hurairah, kemudian matanya juga sudah, kemudian istafatnya dari hadis tersebut juga sudah. Nanti tugas seperti biasa, tugasnya dikumpulkan di dalam Google Classroom ya. Terakhir kapan ya, ada waktunya di situ, nanti coba dilihat. Kemudian bagi teman-teman yang tidak bisa hadir pada jam berapa, kalau 9C itu berarti jam 8.30, kemudian 9B itu jam 9, kalau yang 9A berarti besoknya ya, seperti itu. Kalau nggak bisa izin aja, izin ke ketua kelas ya. Jadi untuk tugas seperti biasa, coba nanti dilihat di Google Classroom-nya. Kemudian kalau ada yang bertanya seperti biasa, nanti ditanyakan di grup, nanti Ustadz jawab. Jadi kalau ditanya, ada yang tanya itu biar yang lain juga ikut mendengarkan jawaban. Oke, mungkin fakot mini, syukur ala ihtimamikum. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.